Kalau di Indonesia kan lapang bagus cuma di stadion. Betul. Kalau di sana kan hampir Semua. Hampir semua. Ya, Termasuk training centernya gitu ya. Oh, baik. jadi empuk gitu, enak, nyaman. Ya. Nyaman dibuat passing. Baik. Di sini pun kami nanti akan selalu komunikasi sama coach. Jadi bagaimana ketebalan rumput itu diminta. Jadi kami selalu di dalam maintenance kami selalu minta masukan. Jadi rumput kami kurang bagaimana? Ketebalan atau ketipisan atau pas. Nah, dari situ nanti akan menjadi standar kami untuk metode ketebalan pemotongan kami. Saya mau nanya ke teman-teman pemain nih. Sebelum bisa berangkat ke Qatar tuh ada sesuatu yang diikuti nggak sih sehingga bisa Persib Junior nih yang berangkat ke Qatar atau Persib U17 yang berangkat ke Qatar? Kalian ikut apa sih? Kita tuh ikut turnamen Nusantara Open 2022 Oke, turnamennya di Bogor. Bogor. di Bogor. Oke, yang diselenggarakan oleh Pak Prabowo. Ya mungkin dengan apresiasinya Pak Prabowo kita diberikan upgrade lisensi itu janji beliau. Juara pertama kita kirim ke luar negeri ya, termasuk Qatar, dan pelatihnya akan di-upgrade dari B ke A gitu. Dari A mungkin bisa ke A profesional, dan saya juga sangat berharap sekali lisensi saya bisa di-upgrade karena itu merupakan suatu SIM buat saya. Ya. SIM surat izin Melatih gitu kan. Kalau nggak punya lisensi ya, saya pikir seorang legend juga kalau sekarang nggak punya SIM susah untuk bisa naik di level tertinggi. Saya alhamdulillah gitu kan, ternyata dengan sepak bola saya ya itu tadi dari awal komitmen saya ya, bahwa sepak bola itu harus dari sini. Pak Prabowo ya itu direlasiasikannya dengan ini yang dibangun Pak Prabowo. Ini sangat luar biasa sekali dan sangat menunjang sekali ke dalam persepak bolaan Indonesia untuk berbicara di level Asia ataupun di level dunia. Ya. Kan sekarang lagi masih kita gembar-gembor ikut Piala Dunia yang usia 17 setelah kemarin kita gagal di usia 20. Betul. Ya mungkin rezekinya kita di timnas usia 17. Ini kebetulan mumpung ada project manager dari akademi sepak bola yang di Cisaat ini, mungkin kita bisa ngobrol sedikit sama teman-teman dari Persib U17 soal ini kali ya, pengalaman berada di lapangan yang dibangun dengan infrastruktur yang luar biasa di Qatar gitu ya. Mungkin Pak Marwoto jadi semacam ada perbandingan dari testimoni teman-teman selama di Qatar mungkin ya. Bisa cerita nggak sih? Ya, jadi menginjak kaki betul. gitu. Ya, jadi saya mau dapat masukan ya. Kira-kira lapangan di Qatar itu terhadap lapangan yang biasa sampean ini pakai, sampean gunakan, kira-kira bedanya apa? Kalau bedanya teh, kan di sini mah agak keras gini. Kalau di sana mah empuk. Ya. Kalau di Indonesia kan lapang bagus cuma di stadion. Betul. Kalau di sana mah kan hampir semua. Ya, termasuk training centernya gitu ya. Oh, baik. Jadi empuk gitu, enak, nyaman. Ya. Nyaman dibuat passing. Baik. Di sini pun kami nanti akan selalu komunikasi sama coach. Jadi bagaimana ketebalan rumput itu diminta. Jadi kami selalu di dalam maintenance kami selalu minta masukan. Jadi rumput kami kurang bagaimana? Ketebalan atau ketipisan atau pas. Nah, dari situ nanti akan menjadi standar kami untuk metode ketebalan pemotongan kami. Karena kan mesin kami kan bisa disetting ketebalannya berapa mili. Nah, jadi kami selalu ada komunikasi sama pihak coach yang menggunakan lapangan kami di sini nanti gitu. Tadi saya tertarik sama Alvin yang bilang passing lebih gampang gitu. Memang kalau passing di lapangan Indonesia kayak apa sih? Beda sekali. Mantul. Jadi temennya di kiri boleh ke kanan gitu ya. Ya. Di Ismantul. Ya, betul. Oke. Ada lagi kira-kira lapangan yang membedakan lapangan di Qatar dengan di Indonesia pada umumnya? Dari segi warna, mungkin penampilan. Oh iya, jelas tuh. Iya. Dari segi warna di sana sangat hijau gitu. Oke. Jadi gak ada yang kering.
Iya, siap. Kan biasanya ada yang kering. Betul. Ya, lapangan ini didukung dengan sistem irigasi yang mumpuni. Jadi untuk gejala kering atau menguning, insya Allah tidak ada di lapangan ini. Waktu di Qatar sempat ngintip ininya nggak sih, perawatannya kayak apa gitu, sempat ngelihat nggak saat si lapangan ini sedang di maintenance, sedang di treatment gitu, sempat lihat nggak kayak apa sih perawatan? Cuma lihat pas Kalau- di sebornya gitu. Kalau mereka mungkin tidak melihat secara detail kan, tapi kalau kami setiap pagi itu kami jogging. Kami jogging setelah sholat subuh 4:30 atau jam Yang 3. jogging cuman tim dari pelatihnya aja. Ya, pelatihnya, Anak-anak nggak? anak-anaknya saya sarankan juga supaya mereka itu keluar, jangan sampai di situ. Harusnya Maksud- mereka disuruh ya. lari dari Doha ke mana? Ya. Maksudnya supaya bisa melihat juga apa istilahnya kualitas apa yang mereka bangun di Qatar itu. Saya ya takjub sekali gitu kan, melihat dengan pembangunan lapangan yang semuanya di konsep yang begitu profesional, sehingga tidak salah FIFA itu memilih Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Karena ya itu semuanya dibikin profesional. Dan yang lebih dibanggakan lagi, insinyurnya itu Pak Marioto justru dari kita, dari Indonesia loh. Makanya saya heran gitu kan. Orang-orang Indonesia itu ternyata mampu berbicara di luar negeri dalam hal apapun, termasuk mungkin sepak bola. Karena insinyur yang mereka pergunakan itu dari Indonesia. Betul. Bagaimana cara merawat rumput itu kalau nggak salah Pak Saparudin. Pak Saparudin, dia jebolan Universitas Gajah Mada. Saya pertama kali dibawa makan itu sama Pak Saparudin itu. Betul. Dan dia berbicara banyak tentang lapangan, tentang maintenance lapangan, karena di Qatar itu ya itu tadi. Mereka komitmen bahwa membangun stadion 10 tahun kemudian Qatar akan menjadi Raja Asia. Terbukti kan, setelah 10 tahun Qatar menjadi juara Asia di level senior. Ya itu yang harus kita bangun di sepak bola Indonesia juga. Bukan tidak mungkin Indonesia menjadi juara Asia dan tidak apa istilahnya pasti bisa menjuari Piala Dunia juga. Asalkan ya kita komitmen ini direalisasikan dengan pembangunan infrastruktur. Contohnya juga saya dengar tadi dari pengelola yang di sini tadi bahwa di sini juga akan diperhatikan masalah nutrisi. Ya itu sangat penting sekali karena di Qatar itu ya nutrisinya diperhatikan. Ada cerita lucu nggak Pak soal makanan selama di Qatar? Justru itu ada satu liburan hari Jumat kalau nggak salah ya. Hari Jumat kita boleh keluar, boleh refreshing lah. Bebas, acara bebas ya di Pak. Qatar itu. Kita singgah di rumah makan Indonesia nih. Yang Udah di Qatar nyarinya makan Indonesia? Ya itu. Padahal di situ udah disediain dengan nutrisi yang khusus atlet profesional gitu kan. Tapi yang namanya orang Indonesia mungkin udah sangat merindukan makanan-makanan kayak nasi padang atau apa, ayam bakar, sate segala macam. Dibawa saya ke sana sama kru semua di situ sama pemain-pemain. Yang paling lucu itu ketika pesanan makanan udah banyak dan ayam bakar, bebek goreng, pecel lele segala macam kita pesen, itu kelebihan. Jadi bersisa Coach makanannya. Itu sisanya banyak gitu kan. Oke. Akhirnya sama mereka lah makanan itu dibawa, termasuk bebek, ayam goreng, lele, semua sate dibawa ke akademi, ke akademi asrama asrama di Qatar itu. Pagi kita makan siang kan? Makan siang. Kita makan siang itu kan jam 12 setelah lohor gitu kan. Mereka bawa semua ke resek. Di situ ada ayam goreng, ayam bakar, pecel lele dan semua juga dibawa. Dibawalah makan di tempat restoran itu yang di Qatar itu. Yang sudah disediakan. Yang udah disediakan di situ. Akademinya. Tahu dari situnya kepala kokinya itu marah besar sama kita. Gitu. Kalian ini bagaimana? Kami udah sediain makanan di sini, nutrisinya bagus, makanannya untuk menunjang atlet. Tahu-tahu kalian bawa ayam goreng yang banyak minyaknya, yang banyak pedasnya. Kalau kalian sakit atau mencret segala macam itu bukan tanggung jawab saya. Saya juga malu gitu kan. Sebagai pelatih juga malu. Kenapa saya tidak berpikiran seperti itu? Ternyata mereka benar-benar memperhatikan pola makan seorang atlet sangat ketat. Karena di situ atlet itu kan bagaikan istilahnya kalau
harus dirawat benar gitu kan. Betul. Dari pola makan, Kalori, pola asupan, istirahat, asupan asupan kalorinya. kalori, masukan karbohidratnya, nutrisi apa istilahnya proteinnya itu kan udah mereka udah kemas dengan sedemikian rupa karena dia punya dapur sendiri. Betul. Karena dia punya master chef sendiri. Apa yang harus dia makan, apa yang nggak boleh dimakan itu yang sangat salutnya itu. Semoga di sini juga Bisa bisa demikian. seperti Ya. itu diterapkan dan katanya tadi mau dibangun seperti itu. Sebetulnya faktor gizi juga lah yang membuat Indonesia pada akhirnya cukup kesulitan dalam berkompetisi di level yang tinggi gitu. Bukan hanya dari level tim nasional, tapi juga pemain-pemain di klub untuk menembus level-level yang katakanlah keluar dari Asia misalnya, entah itu ke Eropa atau ke Amerika Latin misalnya, atau bahkan ke Timur Tengah sekalipun kayaknya juga masih cukup sulit karena ada faktor-faktor yang belum didukung nih oleh infrastruktur yang harusnya sudah bergerak ke arah ke sana. Kalau menurut Pak Marwoto sama Coach dan Alvin Naswa gimana nih? Ya kalau menurut saya ya kunci keberhasilan kita memang ada 3 hal yang perlu kita catat di dalam sebuah pembinaan sepak bola yang profesional dan menjadikan seorang atlet itu menjadi pemain profesional, yaitu satu disiplin latihan, kedua udah jelas nutrisi makanan atau yang disebut makanan itu harus benar-benar kita siapkan gitu kan, dan mungkin ketiganya tadi kita disiplin dalam masalah tidur, ya, tidur, rest kan itu dari makanan, nutrisi dan juga disiplin latihan. Dengan kunci itu saya yakin Indonesia bisa berbicara di level Asia ataupun di level dunia. Dan saya sekarang udah melihat lah momentum itu ketika Coach Indra Sapri bisa 32 tahun apa istilahnya absen di Piala SEA Games, di SEA Games kan. Tanpa trofi gitu. Ya, tanpa trofi 32 tahun, bayangin saja. Tapi ketika Coach Indra Sapri menjadikan juara di SEA Games itu suatu momentum buat kita semua dan menyadari bahwa sepak bola itu ya kita harus sama-sama dan kembali lagi apa yang disebut komitmen. Ya. Kalau komitmennya asal-asalan ya kita nggak bisa. Ya. Saya dukung Pak Prabowo dengan komitmen ini supaya beliau benar-benar memperhatikan bibit-bibit muda harapan bangsa gitu kan. Betul. Karena sepak bola adalah jati diri juga bangsa. Betul. Nah, makanya sewajarnya dan mungkin saya selalu apa istilahnya atas nama Persib juga dalam tanda kutip saya tidak melihat merah putihnya, tetapi bagaimana komitmen Pak Prabowo membangun infrastruktur yang ujug-ujug gitu kan. Tadi saya katakan ya ujug-ujug, ya saya tidak tahu. Betul. Diundang sama rekan-rekan ini saya tidak tahu bahwa di sini ada pembangunan ini Akademi Cisaat. di Cisaat dengan 7 lapangan yang istilahnya sesuai standar internasional dan juga mengadopsi dari Qatar. Kami ke sana gitu kan. Dan saya selaku pelatih Persib untuk khususnya sangat menunjang sekali buat perkembangan sepak bola Indonesia.